Oke guys ya, ketemu lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat ini ya, terusan dari video sebelumnya tentang tutorial video editor aplikasi CapCut untuk pemula, khususnya pemula ya guys ya. Bagi kalian yang sudah paham mungkin bisa skip karena ini cuman untuk pemula, tapi bagi kalian yang sudah pro bisa melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih kalau memang mau menonton. Oke, di kesempatan kali sambil buka CapCut ya guys ya, akan membahas tentang lebih dalam dari subtool, submenu yang ada di CapCut. Jadi kita langsung buat proyek baru, kita masukkan ini aja guys ya, video ini ya guys ya. Saya ambil di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Oke, untuk kemarin kita sudah membahas tentang ini ya guys, yang menu paling depan ada edit, audio, teks, dan kawan-kawan. Kita akan langsung membahas tentang submenu, contoh dari submenu atau subtool dari tool dari CapCut. Contohnya seperti ini, kita klik nanti. Nah, di bawah ini kan berubah lagi nih guys, ada bagi, kecepatan, dan lain-lain nih. Ada banyak banget. Nanti di audio juga, untuk audio kayaknya sudah ya guys ya, audio, teks kayaknya kemarin sudah. Ada beberapa yang belum kan saya bahas di sini. Oke, untuk edit ya, kita klik, dia masuk, sebenarnya masuk ke edit kurang lebih sama. Nah seperti ini, masuk ke edit, ada bagi, ada kecepatan, volume animasi. Untuk bagi, untuk membagi atau memotong footage atau video lah katakanlah, kecepatan untuk mau di slow mo atau dicepatkan, ada mode normal, kita masukkan kecepatannya mau dinaikin atau dikurangin. Dan model kurva itu lebih ke ini ya, seperti grafik ya guys, kita bisa mengatur cepat lambat gitu dalam videonya. Terus ada volume seperti biasa untuk menambah atau mengurangi suara volume dari video tersebut. Ada animasi, ini animasi itu untuk masuk, keluar, dan combo. Masuk contohnya seperti ini ya, kurang lebih seperti transisi, cuman lebih apa ya, lebih mantul guys. Contoh seperti ini atau ini dan lain-lain, kalian bisa pilih sendiri dan mengatur kecepatan dari masuknya animasi tersebut. Contoh ini saya tambahkan jangan banyak-banyak guys ya, mungkin sekitar 2 detik. Nah gitu, semakin apa namanya, semakin ke kanan nih semakin lama guys ya, mungkin 1 detik atau 2 detik. Kalian bisa coba-coba sendiri. Nah untuk keluar itu adalah kebalikannya guys. Ini ada animasi keluar, ini kebalikan. Kalau masuk di sini animasinya, kalau keluar di sini, yang terakhir pokoknya. Dan untuk combo itu adalah perpaduan antara masuk dan keluar guys ya. Combo itu seperti ini, contoh ini. Jadi di antara depan dan belakang itu ada animasi masuk dan keluar, dan di tengah-tengah pas videonya sedang berjalan itu ada sedikit animasi pergerakan gitu, sesuai dengan yang ada di presetnya CapCut di sini. Kalian juga bisa mengatur lama enggaknya ini guys ya. Oke, seperti itu untuk animasi. Dan hapus seperti biasa, hapus ya kita hilangin itu. Contoh kita bagi nih, kita bagi terus klik hapus, dia langsung hilang seperti itu. Kita undo dulu. Terus ada namanya hapus latar belakang. Nah ini seperti apa ya, kalau di foto itu semacam remove apa ya namanya, aplikasi big remove gitu. Jadi latar belakangnya itu bisa hapus. Contoh ya, saya saya potong dulu di sini untuk coba-coba. Nah di bagian ini saya potong, saya hilangkan
latar belakang. Nah, cuman hapus latar belakang ini cocoknya kalau kita membuat video untuk menampilkan tubuh atau muka kita, guys. Mungkin kita lagi membuat video gaming, muka kita kelihatan dan belakang kita yang kita tidak mempunyai green screen, bisa gunakan menu ini, guys ya. Contohnya seperti ini, guys. Jadi ada prosesnya. Nah, berhubung ini semua latar belakang, guys, jadi dia hilang, guys. Oke, saya coba untuk video lain, guys ya. Coba yang ini saya masukkan video. Nah, ini ada ini. Kita testing dulu aja, guys. Ini potong lagi sedikit aja, guys, biar cepat, karena kalau semua nanti prosesnya prosesnya lebih lama. Langsung pencet. Nah, lihat, jadi bagian putih itu hilang, guys. Jadi dia jadi transparan untuk belakangnya. Nah, bisa lihat sendiri, mungkin memang enggak terlalu rapi, tapi lumayan lah untuk kalian, cocok untuk membuat konten-konten gaming. Oke, next saya hapus dulu. Ada yang namanya gaya. Nah, di gaya ini juga sebenarnya harus menggunakan video ini, guys ya. Mana tadi? Nah, harus kelihatan mukanya, guys. Contoh ini. Contoh saya menggunakan video tadi aja lagi, guys. Biar kalian tahu perbandingan tuh hasilnya seperti apa. Hapus. Masuk ke gaya. Kita pilih ini. Jadi dia ada proses, guys ya, agak lama. Kurang tahu dia langsung menggunakan aplikasinya atau dia menggunakan cloud ya, guys ya. Jadi mungkin filenya dikirim ke servernya CapCut, langsung diutak-atik di sana dan kirim lagi atau gimana, saya juga kurang tahu. Untuk hasilnya kayak kurang ada. Ada beberapa efek yang nggak mau, guys ya. Sudah undo. Ini ada efek satu lagi yang bisa digunakan, coba. Jadi untuk efek ini tergantung footage-nya juga, guys ya. Dia mungkin harus ini ya, guys ya, harus satu orang atau gimana. Saya memang jarang menggunakan efek ini, soalnya efek ini atau gaya ini sebenarnya ada di TikToknya, di aplikasi TikToknya ada sebenarnya. Dan gaya ini juga jarang digunakan, guys ya. Untuk processingnya agak lama, guys. Jadi untuk gaya ini memang berat, guys. Jadi mungkin dia harus diupload dulu ke servernya CapCut atau gimana. Jadi ini kurang cocok, guys. Dia tidak. Oh, ini kalian bisa lihat untuk muka wajah saya ya, guys ya. Dia berubah jadi 3D, guys. Cuman aneh ini. Nggak cocok, guys. Oke, next. Kita hilangin aja ini. Oke, next.
yaitu setelah gaya ada ekstrak audio. Nah, di ekstrak audio ini jika video kalian ada suaranya, contoh ya seperti ini hapus saja, terlalu panjang guys. Jadi di video ini ada suara lalu lalang transportasi, entah itu bis, motor dan lain-lain. Kalian cukup klik dan klik ekstrak, dia akan membuat file baru atau layer baru di bawahnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, jadi dia antara video dan audio itu dipisah guys. Kalian bisa mengedit audionya aja atau videonya aja, atau gimana menurut kalian yang bisa ngedit untuk audio atau video sendiri. Oke, saya undo dulu. Itu untuk ekstrak guys ya. Setelah ekstrak ada edit. Nah, edit ini seperti crop guys ya. Ya, crop. Oke, next yaitu ada edit guys ya. Di sini kalian bisa memutar footage kalian atau memirror. Ini mirror, terus memutar berapa derajat, terus ada pangkas, mau dipotong atas bawah atau gimana, mau mengikuti rasio bisa. Oke, next. Sini hujan guys, mungkin suaranya agak terganggu. Ada yang namanya filter. Nah, filter itu sudah kita bahas kemarin, sesuaikan juga sama. Filter itu adalah color gradingnya dan sesuaikan yaitu adalah color correctionnya. Ada tingkatkan, di sini tingkatkan, yaitu ini berhubungan dengan video yang menampakkan tubuh atau muka kita guys ya. Jadi untuk video seperti ini kurang cocok. Kalian bisa coba sendiri menggunakan footage kalian yang memperlihatkan tubuh atau wajah kalian. Tutupi. Nah, ditutupi ini kalian bisa memotong nih, contoh bagi. Nah, memotong ini kalian mau potong ke atas. Ini cocok untuk membuat dalam satu footage ada beberapa video atau campuran antara video atau foto video. Contoh seperti ini. Nah, di sini di bagian garis kuning ini kalian bisa menentukan untuk bagian potongannya, dan untuk putihnya ini adalah untuk ketajaman atau fatnya guys ya. Kalian bisa lihat fatnya seperti ini. Nah, dia agak pudar, kalau seperti ini dia tajam. Jadi kalau kita tambahkan video di atasnya atau di bawahnya, dia akan kelihatan guys ya, agak fatnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa preset yes, yang ada dua seperti ini, terus lingkaran, dan ada cinta, ada bintang dan lain-lain. Kalian bisa coba sendiri guys ya. Oke, saya undo dulu. Setelah itu next ada yang namanya kunci chroma. Nah, ini khusus untuk menghilangkan sebuah warna spesifik atau solid satu warna. Contoh ini seperti ini. Nanti kalian bisa langsung menghapus warna itu. Fitur ini cocok untuk kalian yang menggunakan green screen dan lain-lain. Green screen mau blue screen, intinya untuk menghilangkan satu warna spesifik atau warna solid ya guys ya, dan warna itu akan hilang semua. Jadi kalau kalian menggunakan green screen, usahakan untuk baju kalian jangan ikut hijau guys ya. Yang lain nanti ikut hilang, jadinya bolong guys. Jadi fungsinya seperti ini guys ya, chroma key kalau bahasa Inggrisnya. Oke, next ada overlay. Nah, ini overlay juga sudah kita bahas juga. Overlay yaitu kita tumpuk-tumpuk beberapa video jadi layer ya guys ya. Ganti. Nah, fungsi ganti ini yaitu akan mengganti, contoh nih ada beberapa video yang sudah kita susun. Nah, ada satu footage yang salah, mungkin kita klik aja, pencet ganti, kita ganti footage yang akan atau sesuai yang kita gunakan atau replace nya. Oke, next. Setelah ganti ada stabilkan. Nah, stabilkan ini fungsinya sama seperti di
Kalau kalian tahu ada di web stabilizer-nya Premiere Pro, intinya untuk menstabilkan video yang goyang-goyang guys ya. Berhubung videonya ini adalah video anteng guys ya, jadi kurang begitu ngefek. Ini cocok untuk kalian yang menggunakan kamera yang belum ada OIS-nya, masih menggunakan kamera mungkin agak jadul atau nggak ada fitur itunya. Jadi agak goyang-goyang, ini cocok untuk membuat video kalian lebih stabil. Dan sebelahnya ada opasitas. Ini fungsinya itu adalah ini ya Kak, apa namanya, langsung saja kita praktekkan. Opasitas ini adalah seberapa transparansinya video kita. Contoh gini, kita turunkan, nanti kalau ada video di belakangnya contohnya atau di depannya, dia akan lebih bertumpukan gitu contohnya. Kalian bisa utak-atik sendiri. Oke, next. Yaitu ada efek suara. Jika video kalian menggunakan voice over atau apa, kalian bisa masukkan efek suara. Jadi suaranya itu bisa seperti suara laki-laki, bisa seperti suara perempuan, atau gede atau kecil. Ini ada beberapa preset yang disediakan oleh CapCut. Kalian bisa cek sendiri menggunakan video kalian. Terus ada efek salin. Nah, fungsi efek salin itu yaitu adalah untuk copy paste. Pertama klik, kan bisa langsung pencet salin. Nah, di sini nanti dia akan membuat file yang sama di belakangnya. Jadi dia sama. Seperti itu, guys ya. Kita undo. Cek lagi setelahnya, itu adalah putar mundur. Nah, ini adalah fungsinya untuk merefer apa namanya, intinya forward guys ya. Jadi yang tadinya truk pertampilan ini maju, kalau kita kasih putar mundur, dia akan sebaliknya. Dia juga melalui proses guys ya, jadi agak lama. Nah, jadinya seperti ini guys ya. Saya putar. Jadi semua video mundur guys ya. Dari apa ini, expandernya mundur, motornya mundur, truk Pertamina juga mundur. Oke, setelah itu ada ini, saya undo dulu. Setelah itu ada beku guys ya. Jadi beku ini adalah kita bisa membuat sebuah screenshot katakanlah di videonya. Jadi seperti ini contohnya. Kita akan membuat efek di pas ini efek apa gitu, contoh di sini. Nah, contoh buat efek di sini atau membuat tulisan Pertamina hilang atau gimana, terserah kalian. Kalian cukup langsung klik beku, dia akan membuat sebuah frame di antara videonya. Jadi seperti ini, truk Pertamina itu maju, terus pas frame ini dia berhenti. Ini ada efeknya guys ya. Ini belum saya hilangin guys, bentar. Nah, ini saya hilangin. Nah, pas ini maju set. Nah, dia kayak ada frame atau foto atau screenshot di sini ya guys ya. Kalian bisa potong sendiri sesuai editing kalian. Setelah itu dia masuk ke sini, maju lagi guys. Nah, seperti itu. Itu fungsi adalah menu beku, apa itu tadi ya namanya, beku guys ya. Ini saya undo dulu. Nah, next yang terakhir yaitu adalah grafik guys ya. Di grafik ini hanya bisa digunakan kalian menggunakan keyframe guys ya. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang keyframe juga, karena jadi keyframe ini yaitu adalah mengatur pergerakan guys ya. Ini juga masih ada animasinya, saya hilangin dulu. Oke, ini sudah. Jadi contoh footage ini saya klik. Nah,
Di bagian kirinya undo itu ada ini ya guys ya. Di sini kalian klik, nah, nanti ada muncul ini guys ya, tanda merah atau tanda putih nih yang berubah ini. Setelah itu kalian bisa pindah lokasi ini, geser video kalian ya guys, dengan klik atau tahan di bagian sini nih. Nah, itu bisa geser, entah itu ke sini atau ke sini terserah. Atau diperbesar juga bisa, berkecil. Contoh saya gerakan di sini, dia akan otomatis membuat keyframe baru di sini. Jadi pergerakannya seperti ini. Dari awalnya di sini dia akan berubah. Nah, itu fungsi keyframe guys. Kalian bisa putar atau kecil besar, rotasi atau pergerakan kiri kanan atas bawah. Jika kalian pindah lagi, contoh di sini, kalian geser lagi, dia akan membuat otomatis keyframe-nya. Jadi seperti ini hasilnya guys ya. Nah, tuh. Nah, fungsi dari ini tadi apa namanya? Yang kita sesuaikan, kita paskan di ini ya guys ya. Di merahnya ini, di keyframe merahnya ini, kalian klik grafik. Nah, nanti baru menunya bisa digunakan. Apa fungsi dari grafik ini? Yaitu kita bisa membuat lebih smooth pergerakannya. Kalau kalian lihat seperti ini, itu kaku guys. Nah, sini di kanan, nah itu. Kalian lihat perbandingannya dari menggunakan grafik ini. Contoh yang ini ya, titik balik satu, tes. Tuh lihat tuh pergerakannya, dia akan jadi beda guys ya. Ke kiri kanannya itu beda. Tuh, lebih smooth daripada yang tanpa menggunakan ini grafik. Oke, sudah selesai. Apalagi ya? Kayaknya sudah semuanya. Untuk edit sudah, semuanya sudah. Jadi videonya sudah cukup sekian untuk tutorial dasarnya guys ya. Dan untuk ekspornya biasanya kalian bisa klik ini dan dipentokkan di Full HD 1080p dan di setting 30 atau 60. Saya biasanya ke 30 dan 1080 gitu. Langsung pencet di sebelah ini ya guys ya, panah atas ini langsung dia ekspor. Seperti itu. Nah, cukup sekian video kali ini. Jadi ini adalah part terakhir untuk video tutorial CapCut pemula guys ya, karena memang menunya simple sedikit, tapi menurut saya CapCut ini lebih bagus daripada aplikasi video editor yang lain. Itu menurut saya guys ya, nggak tahu kalau menurut kalian. Setiap orang punya perspektif atau persepsi, punya persepsi masing-masing guys ya. Oke guys, jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ditunggu next video, saya akan mengupload beberapa tutorial tentang video editing ya guys ya, kedepannya. Oke, sampai jumpa dan bye.